Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast, tentunya hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Program podcast ini akan menghadirkan sejumlah narasumber yang sangat menginspirasi. Bersama saya Nila Nur Farida, dan podcast kali ini akan membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang kegagalan awal dari kesuksesan. Dan untuk membahas tema yang sangat menarik ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat menarik juga. Saya sudah bersama dengan Bapak Fairizal Rahman M.Ikom. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi perjalanannya dari rumah ke sini tadi Pak? Perjalanannya deket ya. Kabarnya hari ini baik-baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Mbak Nila gimana? Baik juga? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Masih pagi nih, masih seger Pagi, gitu. seger ya. Oke. Oke. Pemirsa, langsung saja saya akan membacakan sedikit ulasan tentang Bapak Fairizal. Nah, Bapak Fairizal ini merupakan salah satu dosen di Institut Agama Islam Negeri Kediri, dan Pak Fairizal juga menjabat sebagai staf pusat pengembangan akademik di Lembaga Penjamin Mutu IAIN Kediri. Beberapa pencapaian dari Bapak Fairizal ada banyak banget nih ya. Yang pertama, juara 1 Economic Banking Smart Competition oleh Bank Indonesia tingkat Kanwil Jawa Timur. Selanjutnya, juara 3 Economic Banking Smart Competition oleh Bank Indonesia tingkat nasional. Dan yang ketiga, Award Day Start Course to SMU Singapura oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, The Best Relationship Manager Bank BRI tahun 2021 tingkat nasional. Subhanallah sekali. Tapi pencapaian yang paling besar itu saya bisa bangun pagi hari ini. Iya benar sekali Bapak. Oke, langsung saja kita langsung bahas nih ya tentang temanya. Yang pertama nih, menurut Bapak Fairizal sendiri, apa sih arti sebuah kesuksesan dan juga kegagalan itu? Wih, temanya ini cukup berat ya sebenarnya. Jadi kesuksesan itu adalah pencapaian. Kalau kita artikan secara general itu kesuksesan adalah pencapaian terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Kayak misalnya sekarang gitu ya, saya berencana untuk datang ke sini untuk ikut podcast gitu. Alhamdulillah tercapai, berarti kita udah sukses gitu. Itu namanya kesuksesan. Tercapainya apa yang sudah kita rencanakan. Kalau kegagalan sendiri itu yang nggak bisa kita. Kegagalan itu adalah instrumen yang pasti ada dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kayak kerikil-kerikil gitu ya Pak? Ya, kerikil mas. Ibaratnya kan kayak gitu ya, ya kerikil-kerikil gitu. Nah, sesuai dengan temanya nih, kegagalan awal dari kesuksesan. Apa sih pendapat Pak Fairizal tentang pepatah? Kan ada tuh ya, pepatahnya kegagalan awal dari kesuksesan. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Saya setuju, benar itu. Karena begini, tidak ada kesuksesan ya. Let's say misalnya kita mention satu nama orang yang kita anggap sukses gitu. Kalau kita tanya kesuksesan yang saat ini telah diraih, tidak mungkin kemudian tidak ada kegagalan yang menyertainya. Karena kegagalan itu pasti menjadi awal dari sebuah kesuksesan. Kegagalan itu adalah media, adalah alat, adalah instrumen yang Allah kasihkan kepada kita untuk menyiapkan diri kita agar sesuai dengan kesuksesan yang kita rencanakan. Jadi kayak bumbunya gitu ya Pak ya? Jelas, jelas ya. Jadi nggak ada kesuksesan yang gak ada kegagalannya gitu ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita mau masak ya, tadi udah ngomong bumbu nih, kita mau masak apa biar rasanya enak gitu kan. Bumbunya pasti digeprek dulu tuh, gitu kan. Kalau nggak digeprek, bawang putihnya kan nggak bisa. Nah, geprek itu kan ujian ya, diuji dulu nih. Iya. Benar banget. Oke. Bagaimana cara Pak Rizal menghadapi kegagalan dalam hidup? Menghadapi kegagalan itu tentu tidak menyenangkan. Kegagalan itu pasti rasanya sakit gitu ya. Tapi yang pasti kita tidak boleh terlalu lama larut dalam kegagalan. Kegagalan itu baru koma loh, baru istirahat sejenak, ya kan? Baru istirahat sejenak. Kegagalan itu saya menyikapinya bahwa kalau saya kemudian ada dalam suatu kondisi yang saya sebut dengan gagal, pertama saya meyakini bahwa tidak ada yang abadi, termasuk kegagalan itu sendiri ya. Kegagalan mungkin saat ini kita gagal, tapi mungkin besok udah nggak gagal lagi. Yang kedua, bahwa kegagalan, kita gagal di satu saat bukan berarti kita gagal di saat yang lain.
Kita gagal dalam satu mata kuliah yang ini bukan berarti kalau kita ngulang di mata kuliah yang sama besok gitu ya, terus kita gagal lagi, enggak gitu loh. Jadi yang harus kita tanamkan bahwa tidak ada yang abadi termasuk kegagalan itu sendiri. Dan yang kedua bahwa kegagalan itu hanya koma. Kegagalan itu hanya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk istirahat sejenak nih. Mungkin kita larinya udah terlalu kenceng nih, makanya dikasih kerikil dikit biar kita berhenti sejenak, biar kita istirahat sejenak sebelum kita lari lagi gitu. Ya. Tapi kadang ada yang kayak sampai trauma gitu ya Pak ya sama kegagalan. Jelas karena kondisi mental tiap orang kan beda-beda. Kondisi mental setiap orang dalam menyikapi kegagalan itu nggak sama. Ada yang mungkin nangisnya semenit nangis terus udah selesai gitu kan. Ada yang butuh setengah hari nangisnya, ada yang butuh mungkin seminggu nangisnya udah selesai. Dan itu manusiawi itu. Tapi yang paling penting adalah kita tidak terlalu lama larut dalam kegagalan itu. Harus bangkit ya Pak. Apakah Pak Rizal sendiri nih pernah gak sih insecure sama diri sendiri ketika gagal gitu? Pasti ya, itu manusiawi. Jadi ketika gagal, otomatis psikis kita pasti akan menganggap diri kita itu tidak layak, kemudian tidak mampu. Itu auto ya pasti. Tapi kita tidak bisa kemudian berlarut dalam kegagalan, terus insecure dalam pandangan diri kita gitu kan. Kita menganggap diri kita itu selalu rendah, selalu nggak mampu gitu kan ya. Ya kembali kepada tadi itu bahwa kita boleh insecure gitu loh, tapi sesaat saja gitu. Jadikan keinsecurean kita itu untuk muhasabah dirilah gitu. Kenapa saya gagal? Oh ternyata saya gagal karena saya kurang di sisi ini, di bidang ini. Lalu saya berusaha untuk improve di situ gitu. Jadi jangan sampai berkelanjutan gitu ya Pak. Jangan sampai berkelanjutan. Insecure itu kan karena kita sebenarnya nggak sadar potensi yang kita miliki, sehingga kita ngerasa selalu nggak mampu, takut gitu kan. Padahal kalau kita sadar bahwa kita punya potensi gitu kan, itu ya kita pasti nggak akan insecure lah. Lalu percaya diri. Bagaimana cara Pak Rizal nih buat optimis gitu akibat kekecewaan dari sebuah kegagalan? Oke. Tentu ketika kita gagal, kita butuh sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kita kembali. Ada seseorang yang mampu membangkitkan semangat dalam dirinya ya dengan dirinya sendiri gitu kan. Ada seseorang juga yang untuk membangkitkan semangatnya itu dari kegagalan, untuk bangkit dari kegagalannya butuh support dari circle-nya, dari teman-temannya ya. Dia butuh support system yang baik gitu. Kalau saya pribadi sih, saya termasuk seseorang yang butuh orang lain untuk kemudian membuat saya jadi bangkit kembali. Walaupun ada saat-saat di mana orang lain juga nggak ada buat saya gitu kan. Saya harus merecover diri saya sendiri gitu. Kayak misalnya kemudian saya sharing dengan orang-orang lain gitu, karena kadang-kadang kita mendapatkan tambahan semangat itu, mendapatkan inspirasi baru dari orang-orang di sekitar kita. Nggak peduli itu mungkin mahasiswa kita gitu kan, rekan sesama dosen, atau mungkin atasan kita atau siapa, mereka pasti punya inspirasi tersendiri gitu ya, yang membuat kita jadi semangat lagi gitu. Jadi butuh dorongan orang lain gitu ya, tapi kembali ke diri sendiri lagi gitu. Kembali ke diri sendiri, karena yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Sebagus apapun motivasi yang orang lain berikan ya gitu ya, sejauh apapun ngopi kita gitu kan, mencari sumber semangat baru, tapi kalau kita tidak mau bangkit kembali, tidak menyadari bahwa kegagalan itu ya hanya tadi, bahwa kegagalan itu hanya jeda, hanya koma. Kegagalan itu hanya jeda, hanya koma, hanya sementara aja kok. Mungkin 1 jam, mungkin hanya 1 hari kegagalannya gitu kan. Hanya jeda untuk istirahat saja, besok kita bangkit lagi dong, kerja lagi, lari lagi gitu. Kalau gagal boleh gitu, boleh nangis 1 jam, boleh silakan, tapi habis itu ya berhenti nangisnya gitu kan, berhenti nangisnya, lari lagi gitu. Terus motivasi terbesar Pak Rizal nih bangkit dari sebuah kegagalan? Motivasi terbesar, saya melihat bahwa saya berdiri seperti sekarang ini gitu kan, posisi saya seperti sekarang ini tentu banyak perjuangan orang-orang di belakang saya.
termasuk mungkin perjuangan orang tua gitu kan, perjuangan mungkin keluarga saya yang lain, perjuangan sahabat-sahabat saya yang lain, seperti itu. Tentu motivasi terbesar saya itu adalah itu. Saya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah berjuang untuk saya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah banyak berkorban untuk saya, terutama ya orang tua ya, ibu ya gitu. Ya gitu, ibu, bapak gitu kan sudah berjuang banget untuk kita kan, berjuang mendoakan kita siang malam, bahkan setiap saat pasti doakan kita. Masa kita hanya akan menyerah karena satu kegagalan kecil gitu kan? Enggak lah. Kegagalan yang kita alami itu tidak sebanding dengan pengorbanan dan juga perjuangan orang tua kita. Ya benar, kan? Benar banget. Ya. Kayak emang orang tua itu support system banget ya Pak. Betul, memang orang tua itu adalah core support system, main support system yang memang utama gitu. Benar-benar. Saya sendiri kalau emang lagi capek banget itu milih pulang gitu, kayak ngecas gitu istilahnya gitu kayak ngecas semangat lagi gitu ya. Bener-bener. Nih lanjut, pernah nggak sih Pak Rizal tuh gagal karena di sekelilingnya Pak Rizal itu, terus bagaimana sih ngadepinya gitu? Gagal karena sekelilingnya maksudnya gimana nih? Ini Pak Rizal gagal karena orang di sekelilingnya Pak Rizal gitu, kayak ya tentu pasti pernah ya gitu ya, tentu pasti pernah gitu. Pernah dalam artian ya saya merasa gagal, ya, padahal sebenarnya tadi seperti yang saya sebutkan bahwa gagal itu sebenarnya bukan kekalahan gitu ya. Saya pernah merasa gagal karena mungkin kalah dengan orang lain gitu ya, atau mungkin pernah merasa gagal karena kalah bersaing dengan orang lain seperti itu. Tapi saya melihat ketika misalnya saya merasa gagal dan hasil pemikiran saya, saya kalah dengan dia karena saya kurang unggul dengan dia dalam bidang ini. Saya pasti dekati orang itu, saya pelajari dari orang itu. Gitu. Ketika saya misalnya gagal dalam bidang apa ya, mungkin menulis misalnya gitu kan. Tentu menulis itu butuh suatu kemampuan khusus ya gitu. Awalnya saya itu susah untuk nulis misalnya, tapi saya punya teman di sini gitu kan, punya beberapa dosen di sini yang jago nulis gitu misalnya. Tentu nggak mungkin dong saya menjauh dari mereka, justru sebaliknya saya harus mendekati mereka, saya harus belajar banyak dari mereka gitu ya Pak ya. Betul. Jadi jangan malah kayak menjauh gitu. Kadang kan ada orang yang mentalnya itu kayak insecure sama orang, terus dia lebih milih jauh. Malah gitu. Menjauh gitu. Kalau saya sih enggak gitu. Kalau saya enggak, udah nyata di depan mata itu ada orang yang dalam bidang tertentu itu lebih dari kita, masa kita mau menjauh gitu kan. Justru kita harus mendekat kepada mereka, ya kita pelajari apa yang mereka ahli dalam bidangnya gitu loh. Oke. Terus kan juga kadang ya Pak, ketika kita mau mencapai kesuksesan tuh ada aja kayak komen dari netizen, mungkin kayak hujatan seperti itu. Itu tuh gimana sih Pak, supaya kita tetap jaga mentalnya kita gitu kan? Kadang ada orang yang langsung kayak ngedown gitu. Oke. Sering saya sampaikan pada teman-teman adik-adik mahasiswa gitu ya, bahwa kita itu memang perlu untuk mendengarkan saran, mendengarkan kritikan dari orang-orang di sekitar kita, termasuk netizen gitu ya, termasuk netizen nih gitu. Tapi jangan pernah bermimpi bahwa kita itu akan bisa baik di semua orang, di mata semua orang. Tidak akan pernah gitu. Saya sebaik apapun saya, terus kemudian Mbak Nila sebaik apapun Mbak Nila gitu kan, pasti akan ada aja gitu orang-orang yang tidak suka. Akan ada aja orang-orang yang kemudian kontra dengan kita, tidak setuju dengan kita, baik tidak setuju dalam bidang pemikiran ataupun tingkah laku kita, perilaku kita, itu pasti gitu loh. Sehingga jangan pernah berekspektasi bahwa kita itu akan dicintai oleh semua orang gitu kan. Jangan pernah berekspektasi bahwa kita itu akan disayangi oleh semua orang. Pasti akan ada orang yang belum sayang sama kita, dan pasti akan ada orang yang sayang sama kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian ada dalam proses kita untuk menuju sukses dari rencana-rencana yang sudah kita rencanakan, lalu ada orang yang mungkin julid gitu ya, ngebully kita gitu, baik secara langsung ataupun lewat media sosial secara tidak langsung, ya itu biasa saja gitu loh. Karena pasti akan ada orang yang seperti itu.
Gitu. Karena pasti sebaik apapun orang gitu kan, pasti ada aja hatersnya gitu kan. Rasulullah aja ada aja hatersnya dulu gitu kan. Padahal Rasulullah itu kan udah orang udah sebaik-baiknya orang gitu kan. Ada aja hatersnya, apalagi saya gitu kan. Pasti hatersnya di mana-mana gitu. Tapi itu biasa aja gitu. Jangan merusak mentalnya gitu. Jadi kita jangan terlalu dengerin tapi juga jangan terlalu mengabaikan gitu ya. Itu latihan. Itu latihan. Saya itu juga awalnya juga sempat down juga gitu kan. Bahkan saya sempat punya di akun YouTube saya itu saya sempat down mental saya gara-gara itu banyak haters yang membuat saya itu jadi menghapus banyak konten-konten saya gitu. Konten itu banyak saya hapus sehingga sisa berapa 5 paling gitu konten saya itu. Berawal dari saya ketidakkuatan saya menghadapi netizen. Tapi sebenarnya ketika dipikir bahwa hujatan, kemudian bulian gitu, haters itu adalah media latihan untuk kita gitu ya. Media latihan untuk kita bagaimana kita menyiapkan mental agar pada saat kita berada di posisi sukses yang sudah kita rencanakan itu mental kita itu udah siap. Iya. Gitu. Oke. Selanjutnya nih, tips dari Pak Rizal agar kita tuh sembuh dari luka kegagalan gitu. Sembuh dari luka kegagalan. Ya pasti namanya luka itu disembuhkan disembuhkan oleh diri sendiri kita. Yang bisa menyembuhkan itu bukan orang lain, tapi diri sendiri kita. Dan cara menyembuhkannya pun setiap orang itu punya preferensi yang berbeda-beda gitu. Ada luka yang tidak perlu disembuhkan, dia cukup kering sendiri. Ya gitu kan ya. Ada luka yang tidak perlu disembuhkan, dia akan mengering sendiri gitu. Termasuk luka kegagalan gitu kan ya. Luka kegagalan. Saya pikir saya tidak punya tips bagaimana cara menyembuhkan karena luka kegagalan atau luka-luka yang pernah saya rasakan karena saya gagal itu hilang dengan sendirinya dengan pencapaian-pencapaian lain yang bisa dicapai. Tentu untuk menyembuhkan itu harus diimbangi dengan opposite-nya. Kegagalan itu akan terobati dengan keberhasilan gitu kan. Kayak misalnya orang kalau gimana cara mengobati orang yang kepedesan gitu kan ya pasti makan sesuatu yang manis gitu kan, opposite-nya gitu kan. Paling ampuh untuk mengobati luka kegagalan ya pasti dengan mengobatinya dengan keberhasilan. Gitu. Menurut Pak Rizal, seorang anak muda yang ingin sukses tapi takut gagal, gimana sih cara melawan rasa takut gitu? Pertama harus sadari dulu seperti tadi bahwa kegagalan dan kesuksesan itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak ada kesuksesan yang tidak dibarengi dengan kegagalan dan tidak ada kegagalan yang kemudian tidak diakhiri dengan suksesan. Pasti itu pasti. Ketika kita mengalami satu kegagalan, artinya bahwa kita sedang ada di step baru menuju keberhasilan. Ya, step baru menuju keberhasilan. Ibaratnya kemudian Mbak Nila nih, ya, Mbak Nila mau naik dari lantai 1 ke lantai 2. Stepnya banyak nih tangganya. Ketika Mbak Nila misalnya kepleset di tangga keempat, artinya menandakan bahwa Mbak Nila sudah ada di tangga keempat menuju ke atas. Ketika Mbak Nila kepleset di tangga ke-10, di anak tangga 10, artinya Mbak Nila sudah ada di tangga ke-10. Gitu kan. Kalau kemudian kita tidak menyadari bahwa keplesetan Mbak Nila itu menandakan bahwa Mbak Nila sudah hampir sampai di atas gitu kan. Mungkin Mbak Nila akan langsung turun ke bawah lagi gitu kan gitu. Nah, sehingga bahwa kalau kemudian mau berhasil tapi takut gagal, itu sesuatu yang logika yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Karena itu adalah satu mereka berbarengan adanya gitu. Mereka berbarengan gitu. Bahkan Allah sudah janjikan innamal usri yusra. Gitu. Bahwa berbarengan dengan kesusahan pasti ada kegagalan. Bahwa berbarengan dengan kesusahan itu pasti Allah sediakan kesuksesan atau solusinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita saat ini dalam posisi gagal gitu kan, fail gitu, gagal, yakini bahwa sudah Allah siapkan itu kesuksesan, itu sudah Allah siapkan, itu nggak mungkin kemudian Allah kasih kegagalan tapi Allah nggak kasih kesuksesan, itu nggak mungkin gitu loh. Ketika Allah kasih kegagalan itu sebenarnya ada sesuatu yang masih Allah sembunyikan, itu kesuksesan buat kita tuh gitu. Kalau kita kemudian takut untuk melangkah gara-gara takut gagal gitu ya, takut
gagal itu sama dengan takut sukses. Iya. Ya, karena kegagalan itu awal dari kesuksesan tadi itu gitu kan. Berangkat ke kampus itu adalah awal dari masuk kelas, kan gitu. Kalau kemudian mau masuk kelas tapi takut mau berangkat ke kampus, berarti dia takut masuk kelas, kan gitu logikanya kan begitu. Gimana caranya dia bisa masuk kelas kalau dia nggak berangkat ke kampus? Kan logikanya begitu. Benar-benar. Terus waktu masih sekolah atau kuliah nih, apa saja sih yang Pak Rizal siapkan untuk masa depan Pak Rizal ini? Oh, saya berpikir bahwa I think this networking is everything ya. Gitu. Networking itu adalah segalanya gitu. Jadi yang pasti perlu dibangun oleh anak-anak zaman sekarang adalah networking. Itu itu mengapa sering saya sampaikan kepada anak-anak adik-adik mahasiswa bahwa mumpung kalian itu masih mahasiswa gitu kan, banyak waktu, banyak teman, bangun networking seluas mungkin. Karena kita nggak bakal tahu nasib kita ke depan itu seperti apa. Mungkin 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang kayak gitu. Mungkin temen yang kita anggap biasa bisa jadi adalah orang yang akan menentukan kita itu lolos apa enggak di perusahaan yang kita tuju gitu kan. Bener-bener. Karena kita banyak nemukan kasus kayak gitu, gitu. Sehingga kita harus bangun networking yang positif, networking ya, good networking gitu maksudnya. Bangun hubungan baik dengan teman-teman gitu. Karena saya banyak nemukan ternyata gitu kasus teman saya mau ngelamar di perusahaan apa, ternyata HRD atau bagian SDM di perusahaan itu adalah temennya waktu kuliah itu yang dia musuhi gitu loh. Lah kalau kayak gitu kan jadi nggak lancar gitu jadinya kan gitu. Sehingga yang perlu dibangun pada saat kita sekolah atau kuliah lah ya, waktu kita kuliah itu adalah networking. Kita itu yang menciptakan kan Allah gitu kan. Wa inna ilaihi roji'un. Dan juga termasuk nasib kita ya pasti Allah juga yang akan ngatur gitu loh.